Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'li ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama syukur kepada Allah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beberapa kenikmatannya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Lebih-lebih kita hidup sekali ini diberi jalan oleh Allah untuk menuju surga. Maka kita supaya bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah. Maka atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairah, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang setia di dalam mencari ilmu, memahamkan diri untuk dalam urusan ibadah, memahamkan diri untuk urusan agama. Atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah hatinya, supaya selalu tetap ditata, diniati dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita hadis Bukhari, Kitabul Ghusli. Nomor hadisnya 275, nomor babnya 17. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza dzakara fil masjid. Babu bab idza dzakara, ketika ingat siapa orang fil masjidi, di dalam masjid, annahu, sesungguhnya orang iku junubun, orang yang junub. Yakhruju, maka keluar siapa orang, kama huwa, sebagaimana dia orang, wala yatayammamu, dan tidak tayamum siapa orang. Jadi babnya, ketika di dalam masjid kemudian baru ingat kalau dia belum mandi junub, maka dia harus keluar dari masjid. Dia harus keluar dari masjid dan mandi junub. Tidak boleh tayamum. Tidak boleh tayamum. Contohnya ya, mungkin habis jima, kemudian wudu, ya, tidur, bangun tidur langsung wudu, berangkat ke masjid sholat subuh contohnya. Maka ketika di dalam masjid dia belum mengerjakan sholat, dia ingat kalau dia belum junub, maka dia harus keluar dari masjid, mandi junub, tidak boleh tayamum. Kalau sampai dia mengerjakan sholat dan selesai sholat baru ingat kalau dia belum mandi junub, maka dia harus mandi junub, keluar masjid, mandi junub, dan mengulangi sholatnya. Sholatnya tidak sah karena keadaannya dia orang yang menanggung junub. Hadasana Abdullah ibnu Muhammad qala hadasana Utsman ibnu Umar qala akhbarana Yunus aniz Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abi Hurairah, ukimat, dikomati, opo as-sholatu, sholat, wa uddilat, dan ditegakkan,
Opo as-sufufu beberapa barisan, kiaman dengan berdiri. Jadi qomat sudah dikumandangkan, jamaah sudah berbaris di dalam shofnya dengan keadaan berdiri. Fakhoroja, maka keluar ilaina kepada kami siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi keluar. Falama koma, maka ketika berdiri siapa Nabi, fi musallahu, di dalam tempat sholatnya Nabi, maksudnya tempat pengimaman, sudah berdiri di tempat pengimaman. Dzakaro, maka ingat siapa Nabi, annahu, sesungguhnya Nabi iku junubun, orang yang junub, maksudnya belum mandi junub. Ketika Nabi berdiri di tempat pengimaman, Nabi baru ingat bahwa Nabi belum mandi junub. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, lana kepada kami, maka nakum, maksudnya ilzamu makanakum, tetaplah kalian pada tempat kalian. Tetaplah kalian pada tempat kalian, jangan kemana-mana, kata Nabi. Ketika Nabi ingat, loh belum mandi junub, lalu Nabi bersabda kepada kami, kalian jangan kemana-mana, tetap di sini. Cuma kemudian roja'a, kembali siapa Nabi, kembali ke rumah, karena rumahnya Nabi itu temboknya satu dengan masjid, ya. Temboknya masjid, ya temboknya Nabi, temboknya Nabi, ya temboknya masjid, ya. Faktasala, maka mandi siapa Nabi. Cuma kemudian kharaja, keluar siapa Nabi, ilaina pada kami. Setelah Nabi mandi, akhirnya Nabi keluar kepada kami, maksudnya ngimami. Waroksuhu, dan kepalanya Nabi iku yakok turu, netes apa kepala, netes apa kepala, maksudnya Nabi baru mandi junub, ya. Jadi air yang ada di kepala itu masih netes-netes. Fakabbaro, maka takbir siapa Nabi. Fasallaina, maka sholat kami ma'ahu, bersama Nabi. Kemudian Nabi mulai takbir dan ngimami sholat kami. Jadi menunjukkan bahwa orang yang junub itu tidak boleh lama-lama di dalam masjid, ya. Kalau di hadis lain itu diberi kemurahan, boleh hanya lewat, sekali lewat, ya. Tidak boleh berlama-lama di dalam masjid. Termasuk perempuan yang haid, ya, itu juga tidak boleh berlama-lama di dalam masjid, apalagi ngepel atau nyapu. Mubaligotnya sedang halangan, sedang haid, dia nyapu di masjid, itu nggak boleh, ya, secara hukum tidak boleh, ya. Maka para pengatur pengurusnya ketika di situ hanya ada mubaligot, maka minta amal soleh orang yang tidak haid untuk nyapu atau ngepel masjid, yaitu taba'ahu, mengikutihu pada hadisnya Utsman ibnu Umar siapa, Abdul A'la an Ma'mar an Zuhri. Warawahu, dan meriwayatkan hu pada hadisnya Ma'mar siapa, Auza'i an Zuhri, sama-sama dari Zuhri. Babu nafdil yadaini, bab mengibaskan kedua tangan,
minal gusli dari mandi, anil janabati karena mandi junub. Babnya mengibaskan kedua tangan setelah mandi junub. Jadi badannya tidak dihandui, badannya tidak dihandui, tapi diperes dengan tangan kemudian dikibaskan. Hadatsana Abdan qala akhbarana Abu Hamzah qala sami'tu A'mas an Salim ibni Abi Jadi an Quraibin an ibni Abbas qala berkata siapa Ibni Abbas. Qolat berkata siapa Maimunatu Maimunah. Wadatu dan meletakkan aku lin nabiyyi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam guslan pada air mandi. Fasatartuhu maka menutupi aku Maimunah hu pada Nabi bisaubin dengan pakaian, karena memang dulu ya tidak ada kamar mandi. Jadi orang kalau mau mandi itu ya hanya beraling-alingan kain, kadang ungkur-ungkuran, punggung-punggungan ya, menyendiri ke tempat yang jauh yang tidak dilihat oleh orang, kemudian ungkur-ungkuran mandi. Wasoba dan menuangkan aku ala yadaihi atas tangannya Nabi. Fagosalahuma maka membasuh siapa Nabi huma pada kedua tangan. Jadi pada waktu aku meletakkan, menyiapkan air mandi untuk Nabi, maka aku menutupi Nabi dengan kain sebagai aling-aling. Dan aku Maimunah menuangkan air ke tangannya Nabi yang digunakan untuk membasuh tangannya Nabi. Nabi cuci tangan. Jadi Nabi mensucikan tangannya dulu. Suma kemudian soba menuangkan siapa Nabi biyaminihi dengan tangan kanannya Nabi. Ala shimalihi atas tangan kirinya Nabi. Dibersihkan, tangan kirinya dibersihkan karena digunakan untuk membersihkan kemaluannya dan sekitarnya. Fagosala maka membasuh siapa Nabi farjahu pada farjinya Nabi. Fadoroba maka memukul siapa Nabi biyadihi dengan tangannya al-ardo pada tanah. Famasahaha maka mengusap siapa Nabi ha pada tangan, maksudnya disucikan. Suma kemudian gosalaha membasuh siapa Nabi ha pada tangan. Famat madho maka berkumur-kumur siapa Nabi. Wastan syako dan menghirup air ke hidung siapa Nabi. Wagosala dan membasuh siapa Nabi. Wajahahu pada wajahnya Nabi. Wadiro aihi dan kedua lengannya Nabi. Maksudnya berwudu. Cuma kemudian soba menuangkan siapa Nabi ala roksihi atas kepalanya Nabi. Wa afadho dan meratakan siapa Nabi ala jasadihi atas badannya Nabi. Ya prakteknya tetap disela-selai sampai kulit kepalanya merasa dingin, kemudian nyawuk 3 cawukan, baru kemudian meratakan ke seluruh badannya.
Suma kemudian tanaha pindah siapa Nabi, pindah dari tempat awal. Fagosala maka membasuh siapa Nabi qodamaihi pada kedua telapak kakinya Nabi. Fana waltuhu maka memberikan aku Maimunahhu pada Nabi sauban pada pakaian. Falam yakhudhu maka tidak mengambil siapa Nabi hu pada pakaian. Nabi tidak mau ketika diberi handuk, Nabi tidak mengambil handuk. Fantolako maka berbuat siapa Nabi wahua sedangkan Nabi iku yang fudu ngibaskan siapa Nabi, mengibaskan siapa Nabi yadaihi pada tangannya Nabi. Nabi tidak mau mengambil handuk, tapi Nabi melakukannya dengan cara mengibaskan tangannya. Jadi diperes atau bekas airnya itu diambil pakai tangan, kemudian dikibaskan, kemudian dikibaskan. Jadi ini bukan mengibaskan, mengibaskan air bekas mandi ini bukan ketentuan setelah mandi junub, itu bukan, ya. Jadi setelah mandi junub itu harus dikibaskan, tidak dihandui, itu bukan ketentuan itu. Ya, bukan ketentuan itu. Makanya kemarin juga sudah disampaikan bahwa adanya Nabi mengibaskan air sisa mandinya itu karena di hadis lain dijelaskan agar kesegaran tubuh itu lebih lama. Ya, agar kesegaran tubuh setelah mandi itu lebih lama. Kalau mau pakai handuk, ya itu juga diperbolehkan, nggak apa-apa. Ya, mau pakai handuk atau tidak pakai handuk, itu sama-sama boleh. Dan itu bukan termasuk ketentuan setelah mandi junub. Ya, bukan termasuk ketentuan. Artinya ya dipersilahkan terhadap pelakunya. Mau handuan boleh, tidak handuan juga boleh. Babuman babnya orang bada'a yang memulai siapa orang bisiki roksihi dengan sisi kepala al-aimani yang kanan fil gusli di dalam mandi. Babnya orang yang memulai di dalam mandi itu dimulai dari sisi kepala yang kanan. Hadatsana Khalid ibnu Yahya qala hadatsana Ibrahim ibnu Nafi anil Hasan ibni Muslim an Sofiyah binti Syaibah an Aisyah qalat berkata siapa Aisyah, kuna ada aku idza asobat ketika mengenai ihdana pada salah satu kami opo janabatun junub akhodat maka mengambil siapa ihdana biyadaiha dengan tangannya salasa tiga cauan fauqa ra'siha di atas kepalanya, ini di tengah kepala. Jadi Aisyah berkata ketika salah satu kami istri-istri Nabi terkena mandi junub,
Maka salah satu kami itu mengambil air dengan 3 jauhan dimulai dari tengahnya kepala. Ya, jadi tengah kepala. Suma kemudian takhudu mengambil siapa ihda biadiha dengan tangannya ihda ala syikkiha atas sisinya kepala al-aimani yang kanan. Jadi yang pertama itu tengah, kemudian yang kedua kepala bagian kanan. Wabiyadiha dan dengan tangannya ihdah al-ukhra yang lain. Ala syikkiha atas sisinya kepala al-aisari yang kiri. Kemudian yang ketiga itu dituangkan di kepala sisi yang kiri. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa praktek 3 jauhan itu boleh dimulai dari tengah kepala. Jadi tengah dulu, kemudian kanan, kemudian kiri. Jadi di dalam praktek mandi junub berarti ada 3. Ya, berarti ada 3 praktek dan itu semuanya boleh. Silahkan dipakai salah satu dari 3 itu. Kanan dulu, tengah, kiri. Kemudian kanan, kiri, tengah. Kemudian tengah, kanan dan kiri. Ya, ini kemudahan bagi kita di dalam mempraktekkan mandi junub. Ya mungkin kalau kebiasaannya dulu tengah, kanan baru kiri, ya enggak apa-apa. Ini dasar dalilnya, ini dasar hadisnya gitu. Atau kanan dulu, kiri terus tengah juga enggak apa-apa. Atau kanan tengah kiri juga tidak apa-apa gitu. Boleh, semuanya boleh dipraktekkan. Yang nggak boleh itu 3-3-nya dipakai. Isropmen mas itu. Wow, semua dipakai, itu nggak boleh. Ya cukup satu praktek yang dipakai, mau yang kanan, tengah kiri, atau tengah kanan kiri, atau kanan kiri tengah. Itu yang boleh. Kalau 3-3 ini dipraktek ya sampean kelewatan. Ya. Babuman babnya orang iktasala yang mandi siapa orang uryanan dengan keadaan telanjang wahdahu dengan sendirian fil kholwati di dalam tempat yang sepi. Babnya orang yang mandi dengan keadaan telanjang sendirian. Jadi mandi sendirian, telanjang, kemudian tempatnya sepi. Waman dan orang tasattaro yang tutup-tutup siapa orang, maksudnya pakai aling-aling. Fattasatturu maka tutup-tutup iku afdalu lebih utama. Mandi dengan cara pakai aling-aling, tutup-tutup itu lebih utama daripada mandi dengan keadaan terbuka. Makanya ya karena dulu ya nggak ada kamar mandi. Orang mau berak, orang mau kencing, orang mau mandi itu mencari tempat sepi yang sekiranya
tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Sekiranya tidak bisa dilihat oleh orang lain, maka mandi di situ. Karena kalau malam hari ya bahaya. Kalau malam hari itu ya bahaya karena dulu ya padang pasir. Ya, ketika berak malam-malam, nah ini bisa membahayakan. Ketika kencing keluar dari rumah itu juga dapat membahayakan. Maka di hadis lain diperbolehkan orang itu kencing di dalam botol, kencing di dalam botol aqua, ya, botol marjan. Tapi jangan sampai dimasukkan sampai mentok. Mulut botolnya dimasukkan, takutnya ngembang di dalam. Kalau ngembang kan nggak bisa keluar, bahaya. Jadi cukup mulutnya saja yang ditempelkan, yang dimasukkan ke dalam lubang botol, kemudian dikeluarkan air kencingnya. Kalau dimasukkan semuanya, kemudian kalau di dalam ngembang ya repot, bahaya. Ini. Dan babnya orang yang mandi dengan cara tertutup itu lebih utama, lebih baik ya. Lebih baik mandi dengan keadaan tertutup daripada terbuka. Tapi secara hukum boleh mandi dalam keadaan telanjang di tempat terbuka. Ya, boleh. Di tempat terbuka boleh, tapi dengan syarat tidak ada orang yang melihatnya. Tempat sepi, tempat yang jarang dilalui oleh umumnya manusia, itu boleh. Waqala berkata siapa Bahzun ibnu Hakim an Abi an Jadi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu adapun Allah iku ahakku lebih berhak, ahakku lebih berhak, ayustahya bahwa dimalui siapa, bahwa dimalui siapa minhu Allah minan nasi daripada manusia. Jadi Bahzun dia mengatakan hadis dari Abih dan dari kakeknya, bapaknya dan kakeknya, mereka semua mangkul dari Nabi bahwa Allah itu lebih berhak ya, dibuat malu oleh kita daripada manusia. Maksudnya kita itu lebih malu kepada Allah, gitu. Kita lebih malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Artinya apa? Artinya ya mandinya itu dengan cara tertutup ya. Mandinya itu dengan cara tertutup. Tapi tetap secara hukum itu diperbolehkan mandi di tempat terbuka dengan keadaan telanjang, itu boleh. Ya, di tempat terbuka dalam keadaan telanjang tapi keadaannya sepi, nggak ada orang, itu boleh. Tapi lebih afdolnya, lebih baiknya ketika mandi itu ya ada tutupnya. Ya kalau sekarang, zaman sekarang itu ya kamar mandi sudah tembok semua, ya toh. Sehingga orang ketika ada yang mandi ya nggak ada yang bisa melihat. Ya, hanya ada ada yang kamar mandi ya, tapi nggak bisa melihat. Ya, mau telanjang di situ, mau pakai baju di situ ya nggak apa-apa. Ya, kalau sekarang lebih gampang daripada di zaman dulu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang pas,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bagaimana kisah selanjutnya tentang mandi dalam keadaan telanjang? Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.